Pada malam 13 Juni 2025, langit di atas Israel berubah menjadi panggung neraka, diterangi oleh ratusan rudal dan drone yang menghantam kota-kota utama dalam operasi Janji Sejati 3, balasan brutal atas operasi Singa, meninggi yang telah merenggut nyawa tokoh penting Iran. Di tengah jeritan siren dan dentuman yang memekakkan telinga, jutaan jiwa bersembunyi dalam ketakutan yang mencekam, menyaksikan kehancuran yang tak terbayangkan terhampar di hadapan mata mereka. Ketika fajar menyingsing di atas puing-puing, pertanyaan mendalam muncul dari setiap hati yang berduka dan dunia yang terguncang. Apakah kehancuran ini hanyalah awal dari spiral konflik yang tak berkesudahan? Atau mungkinkah dari abu api ini akan lahir sebuah jalan menuju perdamaian yang selama ini hanya menjadi ilusi? Pada tanggal 13 Juni 2025, udara di Tel Aviv terasa hangat, membelai kulit dengan lembut seperti janji musim panas yang tak berujung. Kota itu, dengan garis pantainya yang memukau dan gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan di bawah matahari sore, seolah-olah bernapas dalam ritme yang damai. Anak-anak pulang sekolah, tawa mereka pecah di sepanjang trotoar yang ramai, membawa serta aroma roti panggang segar dari toko roti terdekat. Para pedagang di Carmel Market mulai membersihkan lapak mereka, mengemas sisa-sisa buah dan rempah. Suara obrolan terakhir mereka memudar seiring terbenamnya matahari. Keluarga-keluarga berkumpul di meja makan, aroma masakan rumahan memenuhi apartemen, menjadi pengingat yang menenangkan tentang rutinitas dan keamanan. Semuanya tampak normal, sangat normal, hingga terasa mencurigakan. Di Yerusalem, kota yang berdenyut dengan sejarah dan spiritualitas, senja melukiskan dinding-dinding kuno dengan nuansa keemasan dan ungu. Para peziarah melangkah perlahan di gang-gang sempit, doa-doa dibisikkan dalam berbagai bahasa, menciptakan harmoni yang magis namun juga rentan. Di sana, seorang wanita tua bernama Leah, dengan kerudung menutupi rambut putihnya, menyalakan lilin Shabbat, cahaya kecil yang berkedip-kedip di hadapan keabadian. Ia merasakan hembusan angin dingin yang tak biasa, bukan hanya dari pergantian hari, melainkan juga sesuatu yang lebih dalam, sebuah bisikan tak terlihat yang menari di antara bebatuan kuno. Hatinya yang sudah renta berdebar lebih cepat, seolah merasakan firasat yang tak terucap. Sudah terlalu sering ia menyaksikan kedamaian yang hancur. Bisakah kali ini berbeda? Sebuah pertanyaan menggantung di udara, tak berani diucapkan, namun bergema di setiap sudut hatinya yang lelah. Di Beersheba, jauh di selatan, hiruk-pikuk kehidupan kota gurun terus berdenyut. Mahasiswa-mahasiswa dari Ben Gurion University masih memenuhi kafe-kafe, buku-buku dan laptop berserakan di meja, diiringi obrolan yang riuh dan aroma kopi yang kental. Amir, seorang mahasiswa teknik yang ambisius, sedang meninjau ulang catatan kuliahnya, berusaha fokus pada algoritma kompleks, namun pikirannya terusik oleh berita yang sesekali muncul di ponselnya. Pemberitaan tentang eskalasi ketegangan di perbatasan, kilas balik mengenai operasi Singa Meninggi yang baru-baru ini dilancarkan Israel. Semuanya terasa seperti latar belakang yang mengganggu. Operasi itu, yang telah menyasar lebih dari 100 lokasi penting di Iran, dan merenggut nyawa seorang tokoh militer Iran yang sangat dihormati, telah memicu gelombang kemarahan yang meluap-luap. Amir mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah politik tingkat tinggi, jauh dari kehidupannya yang nyata. Namun, di dalam hati, ia tahu ketegangan itu nyata. Ia bisa merasakannya di setiap hembusan angin panas yang melewati gurun, membawa serta debu dan ketidakpastian. Hana, seorang ibu muda di Tel Aviv, baru saja menidurkan putranya, Ethan, yang berusia 4 tahun. Nafas Ethan yang teratur di sampingnya adalah melodi paling indah di dunia bagi Hana. Ia menyelimuti Ethan lebih erat, matanya menerawang keluar jendela apartemennya di lantai 13. Lampu-lampu kota mulai menyala, membentuk permadani bintang di daratan. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun Hana tak bisa mengenyahkan perasaan aneh yang mencengkeramnya. Siang tadi, ia mendengar bisikan di taman bermain tentang kemungkinan pembalasan dari Iran. Sebuah frasa yang samar, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Pembalasan.
kata-kata itu berputar di benaknya, sebuah bayangan gelap di atas hari yang cerah. Ia memeluk lututnya menatap keheningan malam yang terasa terlalu peka. Apakah ketenangan ini hanyalah ilusi? Sebuah topeng yang menutupi kebenaran yang mengerikan di sebuah kafe kecil di Java, tak jauh dari Tel Aviv. David, seorang veteran perang yang rambutnya memutih, menyesap kopi pahitnya. Matanya yang cekung memindai berita di tabletnya. Ia telah melihat banyak hal. Terlalu banyak. Setiap berita tentang peningkatan ketegangan, setiap laporan tentang operasi Singa Meninggi, mengirimkan gelombang nostalgia yang pahit dan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ia ingat perang-perang sebelumnya, suara siren, ledakan-ledakan, dan bau mesiu. Kali ini, firasatnya terasa lebih kuat, lebih dingin. Dunia telah berubah, persenjataan telah berkembang, dan ancaman terasa lebih dekat, lebih masif. Ketegangan yang membayangi ini, meskipun belum memuncak, terasa seperti gema dari gonggongan anjing yang jauh di malam hari. Cukup untuk membuat hati berdebar, tanpa tahu persis mengapa. David menghela napas panjang, menatap pantulan wajah lelahnya di jendela kafe. Apakah ini akan terjadi lagi? Gumamnya pada diri sendiri, suaranya nyaris tak terdengar. Di kantor berita terkemuka di Ramat Gan, Naomi, seorang jurnalis investigatif yang ambisius, tidak bisa berhenti menatap layar komputernya. Setiap kawat berita dari kantor pusat di seluruh dunia, setiap laporan intelijen yang bocor, setiap kicauan dari analis geopolitik, semua menunjuk ke satu arah. Badai akan datang. Ia telah menghabiskan berminggu-minggu meliput dampak operasi Singa Meninggi, wawancara dengan para analis militer dan diplomat. Semua sepakat bahwa balasan Iran adalah keniscayaan. Namun, kapan? Bagaimana? Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, merasakan desakan adrenalin yang tak nyaman. Ia ingin menjadi yang pertama melaporkan, yang pertama memberitahu dunia. Tetapi di saat yang sama, ia takut akan apa yang akan ia laporkan. Ketidakpastian adalah beban terberat. Selama berminggu-minggu, media telah mengulas dampak regional dari operasi Singa Meninggi. Laporan-laporan awal yang seringkali samar dan penuh spekulasi menyebutkan tentang infrastruktur penting yang hancur dan kerugian besar di pihak militer Iran, termasuk kematian sosok penting yang memimpin program pertahanan mereka. Sebuah kerugian yang sangat besar, yang diyakini akan memicu respons yang setara, bahkan mungkin melebihi ekspektasi. Analis-analis politik di televisi menyuarakan kekhawatiran mereka, berbicara tentang garis merah yang telah dilanggar dan titik tak bisa kembali yang mungkin telah dicapai. Namun, bagi masyarakat umum, ancaman itu masih terasa abstrak, jauh, seperti cerita dari negeri dongeng yang gelap, hingga malam itu. Seiring berjalannya malam dan kota-kota mulai terlelap, ketenangan yang rapuh itu terasa semakin mencekik. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan, mobil-mobil yang sesekali lewat, semuanya terasa seperti irama terakhir sebelum orkestra kekacauan dimulai. Setiap orang, tanpa menyadarinya, sedang menikmati jam-jam terakhir dari kehidupan normal mereka, ketenangan terakhir sebelum sebuah peristiwa mengguncang fondasi keberadaan mereka. Mereka belum tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, langit yang mereka lihat setiap hari akan menjadi medan perang, dan suara damai kota akan digantikan oleh raungan mesin perang dan dentuman yang memekakkan telinga. Firasat itu yang mengganggu Leah, Amir, Hana, David, dan Naomi akan segera menjadi kenyataan. Sebuah kenyataan yang akan mengubah segalanya. Malam 13 Juni 2025 bukan sekadar malam biasa. Itu adalah malam terakhir dari ketenangan. Dan fajar yang akan datang akan membawa serta badai yang tak terduga. Sekitar pukul 2 dini hari, saat bulan tergantung rendah di langit yang gelap, Tel Aviv, Yerusalem, dan Beersheba masih terlelap dalam pelukan mimpi yang damai. Udara malam yang sejuk membawa bisikan angin dan suara samar ombak, melenakan setiap jiwa. Hana, di Tel Aviv, baru saja memejamkan mata setelah menatap langit-langit kamarnya yang gelap, memastikan putranya, Ethan, tetap terlelap pulas. David di Java mungkin sedang bermimpi tentang masa lalu yang jauh,
Sementara Amir di Beersheba akhirnya menyerah pada kantuk setelah berjam-jam belajar. Lalu semuanya pecah. Tiba-tiba sebuah suara menusuk telinga, membelah keheningan malam yang pekat. Sirene. Bukan sirene uji coba yang sudah biasa didengar penduduk, melainkan raungan tajam yang menggetarkan jiwa, suara yang memancarkan peringatan murni dan ketakutan yang tak terbantahkan. Suara itu menggema di setiap jalan, melompat dari gedung ke gedung, menembus dinding-dinding apartemen, dan menerobos tidur paling lelap sekalipun. Ini nyata, sangat nyata. Di Tel Aviv, Hana terlonjak dari tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. "Ethan," bisiknya. Tangannya langsung meraih tubuh mungil putranya yang masih setengah sadar. Lampu darurat di lorong menyala, redup melemparkan bayangan panjang yang menari-nari di dinding. Di luar jendela, ia mendengar teriakan panik yang samar, suara-suara tetangga yang mulai kacau. Kakinya tersandung, namun insting seorang ibu mendorongnya kuat. Ia mengangkat Ethan dalam pelukan. Anak itu masih merengek karena terganggu, tidak memahami bahaya yang mengancam. "Kita harus ke ruang aman, sayang, cepat," suaranya bergetar. Berusaha menenangkan putranya meskipun ia sendiri dilanda ketakutan yang luar biasa. Ia berlari keluar apartemen, bergabung dengan kerumunan panik di lorong yang sempit. Semua orang berlomba menuju tangga darurat, mencari perlindungan di lantai bawah atau bunker gedung. Nafasnya tercekat, setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan gravitasi. Di Yerusalem, Leah terhuyung-huyung keluar dari ranjangnya. Suara sirene itu mengingatkannya pada masa muda, pada malam-malam di mana ia harus berlari mencari perlindungan dari ancaman yang tak terlihat. Tangannya yang keriput dengan cepat meraih syalnya, melilitkannya di kepalanya. Ia melihat sekeliling kamarnya yang sederhana, pandangannya jatuh pada lilin syabbat yang sudah padam. Sebuah perasaan dingin merayapi punggungnya. Ini adalah hal yang selalu ia takuti. Sebuah kekacauan besar. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju pintu. Mendapati tetangga-tetangganya juga sudah keluar. Wajah mereka pucat pasi. Beberapa di antaranya sudah menangis. "Cepat Bu Leah, ke tempat penampungan umum," teriak seorang pemuda, tangannya mengisyaratkan untuk mengikutinya. Leah mengangguk lemah, hatinya terasa sesak. Udara malam yang dingin terasa menusuk tulang, membawa serta aroma ketakutan yang kini mulai menyebar di seluruh kota. Amir, di Beersheba, awalnya mengira itu adalah alarm kebakaran dari asrama kampusnya. Ia mengusap matanya, masih mengantuk, namun suara sirene yang tak henti-hentinya itu terlalu berbeda. Terlalu mendesak, lalu ponselnya mulai berdering tanpa henti, notifikasi berita kilat membanjiri layarnya. Serangan rudal dimulai, cari perlindungan. "Segera!" Matanya terbelalak. Otaknya yang cerdas, yang biasanya mampu menganalisis masalah paling rumit sekalipun, kini terasa kosong. Panik. Kata itu berputar-putar di benaknya. Ia melompat dari tempat tidur, meraih kunci dan dompetnya. Di luar kamarnya, ia mendengar suara gaduh dari mahasiswa lain yang berlarian di koridor. "Apa yang terjadi?" teriak seseorang. "Serangan, bro. Israel diserang." Jawab yang lain, suaranya dipenuhi teror. Amir merasakan darahnya berdesir dingin. Ini bukan latihan. Ini adalah kenyataan yang menghantam, keras, dan tanpa ampun. Di suatu lokasi rahasia di dalam Israel, di ruang kendali pertahanan udara, seorang komandan muda bernama Mayor Eitan Cohen berdiri tegang di depan layar konsol, yang kini dipenuhi titik-titik merah bergerak. Matanya yang biasanya tenang kini memancarkan fokus tajam, namun juga kecemasan yang mendalam. Ia melihat ratusan anomali memasuki wilayah udara mereka. Rudal, drone, jumlahnya luar biasa. Laporan awal menunjukkan lebih dari 150 rudal balistik dan 100 drone. Suara seorang operator terdengar di sampingnya. Nadanya datar namun penuh ketegangan. Diluncurkan dari berbagai lokasi, Pak Mayor, termasuk Suriah dan Irak. Eitan menutup matanya sebentar, menghela napas berat,
sebelum membukanya kembali dengan tekad membara. Ini adalah Operasi Janji Sejati 3, sebuah nama yang akan tercatat dalam sejarah. Ia tahu persis apa artinya ini. Aktifkan semua sistem pertahanan, Iron Dome, David Sling, semua unit siaga tinggi, segera! Perintahnya, suaranya tegas namun sedikit serak. Jari-jarinya mengetuk meja, merasakan dinginnya baja, mencoba mengendalikan kegugupan yang mengancam untuk mengambil alih dirinya. Ia adalah garis pertahanan terakhir, dan tanggung jawab itu terasa begitu berat, begitu membebani. Di jalanan Tel Aviv, beberapa orang yang terlambat bereaksi atau terjebak di luar rumah mereka kini berlarian panik. Ada yang mencoba mencari perlindungan di bawah jembatan, yang lain masuk ke dalam lobi gedung perkantoran yang sudah terkunci. Suara-suara ledakan yang lebih dekat mulai terdengar di kejauhan, bukan suara intersepsi di langit, melainkan suara dentuman yang lebih berat, lebih menyeramkan. Tanda bahwa beberapa proyektil mulai menembus pertahanan. Ketidakpastian akan lokasi berikutnya menimbulkan teror yang tak terlukiskan. Mereka mendongak ke langit, mencari tahu dari mana datangnya bahaya itu. Tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan dan kilatan cahaya sesaat dari rudal yang melesat. Keputusan telah dibuat oleh musuh mereka. Sebuah serangan balasan besar-besaran, sebuah deklarasi perang yang tak terucap, dipicu oleh operasi Singa Meninggi yang mendahuluinya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi bisikan. Ketakutan kini telah menjadi kenyataan yang bising, menghancurkan ketenangan malam dengan cakar-cakar besinya. Setiap detiknya terasa seperti berabad-abad. Seiring langit yang tadinya damai kini, mulai dipenuhi dengan jejak-jejak api dan bayangan kematian. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mengerikan, dan tak seorang pun yang tahu bagaimana atau kapan semua ini akan berakhir. Jeritan sirene adalah melodi pembuka dari simfoni kehancuran yang baru saja dimulai. Dan di balik jeritan itu, hati-hati manusia berdegup kencang, dipenuhi ketakutan yang murni dan pertanyaan yang tak terjawab. Akankah kita selamat? Malam itu, langit di atas Israel berubah menjadi kanvas yang mengerikan, dicat dengan kilatan, cahaya dan jejak asap. Sebuah pemandangan yang akan menghantui ingatan siapapun yang menyaksikannya. Suara sirene yang melengking kini bercampur dengan dentuman-dentuman keras, jauh lebih dekat dan lebih sering daripada sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar peringatan, ini adalah simfoni kehancuran yang baru saja dimulai. Dari berbagai penjuru, ratusan rudal balistik dan drone melesat. Mereka datang dari cakrawala, titik-titik kecil yang tumbuh menjadi bayangan mematikan, meluncur dengan kecepatan yang menakutkan, masing-masing membawa serta potensi kehancuran yang tak terbayangkan. Mayor Eitan Cohen di ruang kendali pertahanan udara merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Layar-layar di hadapannya dipenuhi dengan grafik jalur proyektil, sebuah jaringan labirin yang bergerak menuju jantung negaranya. Jumlahnya, ini belum pernah terjadi, gumamnya, suaranya serak. Di sampingnya, operator-operator muda dengan wajah tegang, jari-jari mereka bergerak cepat di atas keyboard, data mengalir masuk, perintah dikeluarkan. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, dan David Sling bereaksi dengan kecepatan yang mengagumkan. Sebuah demonstrasi teknologi dan keberanian manusia. Peluru penangkal melesat ke angkasa dengan raungan memekakkan telinga, mengejar setiap ancaman. Di mata warga sipil yang bersembunyi di bunker atau menatap dari jendela yang aman, pemandangan itu terasa surreal. Kilatan-kilatan cahaya oranye dan putih membelah kegelapan, disusul oleh gelombang kejut yang mengguncang bumi. Setiap ledakan di langit adalah bukti dari intersepsi yang berhasil, sebuah nyawa yang mungkin terselamatkan, sebuah rumah yang mungkin utuh. Teriakan lega sesekali terdengar dari dalam ruang aman, singkat, rapuh. Sebelum kembali ditelan oleh ketakutan, di Tel Aviv, Hana memeluk Eitan erat-erat di dalam ruang aman apartemennya. Setiap dentuman keras dari atas membuat tubuhnya tersentak. Putranya yang kecil kini terbangun sepenuhnya. Ketakutan terpancar jelas di mata besarnya. "Mama, suara apa itu?"
tanyanya dengan suara gemetar. Air mata mulai mengalir di pipi mungilnya. Hana berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum, meskipun bibirnya bergetar. Tidak apa-apa, sayang. Itu kembang api. Kembang api yang sangat besar. Bisiknya, mencoba menenangkan. Tetapi kata-kata itu terasa begitu kosong di tengah raungan yang tak henti-hentinya. Ia bisa mendengar suara pecahan kaca dari lantai atas, suara puing-puing yang berjatuhan, sebuah bukti bahwa meskipun banyak yang dicegat, beberapa tembus. Jantungnya mencelos setiap kali ia mendengar suara tumbukan di kejauhan, khawatir akan orang-orang yang mungkin berada di sana. Ia membayangkan api, asap, dan kehancuran. Pikirannya melayang pada David, pada Naomi, pada semua orang yang ia kenal. Apakah mereka aman di Yerusalem? Leah meringkuk di sudut penampungan umum. Suara ledakan di luar terdengar lebih dekat, lebih menghancurkan. Setiap kali ada dentuman, debu halus berjatuhan dari langit-langit yang rendah. Aroma asap mulai menyusup melalui ventilasi, menusuk hidung dan paru-parunya. Ia mendengar isak tangis dari seorang wanita muda di sampingnya yang terus memanggil nama putranya. Leah mengulurkan tangan, menggenggam tangan wanita itu, menawarkan sedikit penghiburan tanpa kata. Matanya terpejam, ia membayangkan bagaimana kota suci ini yang telah melewati begitu banyak perang dan penderitaan sepanjang sejarah, kini kembali menghadapi ancaman yang menghancurkan. Kilatan cahaya menembus celah-celah kecil, menerangi wajah-wajah pucat yang dipenuhi ketakutan dan doa. Mereka semua menunggu, menahan napas, berharap badai ini segera berlalu. Amir di Beersheba merasa adrenalin memompa melalui setiap nadinya. Dari jendela kecil di bunker kampus, ia bisa melihat langit di kejauhan, sebuah tontonan cahaya dan api yang mengerikan. Setiap detik, ia menyaksikan jejak-jejak rudal yang melesat ke angkasa, lalu kilatan terang saat mereka bertemu dengan proyektil pertahanan. Pemandangan itu, meskipun mengerikan, juga memukau. Ia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya setiap kali ada intersepsi yang kuat. Namun, ia juga melihat beberapa titik cahaya yang terus melaju tanpa ada intersepsi. Titik-titik itu melesat tanpa halangan menuju kota. Sebuah perasaan mual menyerangnya. Itu menembus. Bisik seseorang di sampingnya, suaranya pecah karena teror. Mereka tahu, mereka semua tahu. Meskipun pertahanan bekerja luar biasa, jumlah serangan yang sangat besar mulai memakan korban. Sistem terbaik sekalipun memiliki batasnya. Kecepatan dan jumlah serangan dari 150 rudal balistik dan 100 drone itu memang dirancang untuk membanjiri pertahanan, untuk menciptakan celah betapapun kecilnya. Mayor Eitan Cohen menatap peta digital di depannya, melacak setiap rudal yang berhasil melewati barikade pertahanan. Beberapa sudah mencapai pinggiran kota, target acak, namun dampaknya akan terasa sama fatalnya. Kerusakan awal dilaporkan di Beersheba, Pak Mayor. Beberapa jatuh di area perumahan. Teriak seorang teknisi, suaranya tegang. Lalu laporan dari Yerusalem, dan kemudian yang paling ditakuti Eitan, Tel Aviv. Kita melakukan yang terbaik, gumam Eitan pada dirinya sendiri. Tinjunya terkepal. Mereka telah berlatih untuk skenario terburuk, tetapi kenyataan selalu lebih brutal daripada simulasi apapun. Rasa frustrasi dan keputusasaan merayap di benaknya, namun ia membuangnya jauh-jauh. Fokus, tetap fokus. Tugasnya adalah melindungi, bukan menyerah pada emosi. Di luar bunker, di bawah langit yang terbakar, kekacauan terus berlanjut. Suara dentuman yang tak henti-hentinya bergema, disusul kilatan cahaya yang memekakkan telinga. Aroma mesiu dan debu bercampur di udara, menusuk hidung dan paru-paru. Beberapa bangunan mulai ambruk, suara beton yang retak dan kaca yang pecah menjadi soundtrack yang mengerikan. Mobil-mobil polisi dan pemadam kebakaran mulai meraung di jalanan, mencoba mencapai lokasi dampak, tetapi lalu lintas kacau dan bahaya yang terus-menerus membuat pergerakan mereka sangat sulit. Ini adalah malam di mana batas antara langit dan bumi seolah runtuh. Malam di mana keindahan bintang digantikan oleh kilatan rudal dan keheningan digantikan oleh raungan perang.
Rasa tak berdaya mencengkeram setiap individu yang menyaksikan atau merasakan dampak langsung dari serangan ini. Mereka hanya bisa menunggu, berharap, dan berdoa agar fajar membawa serta akhir dari mimpi buruk ini. Meskipun mereka tahu, bekas luka dari malam ini akan tetap ada, mengukir kisah kehancuran dan ketahanan yang tak terlupakan di hati dan di tanah. Langit yang terbakar itu adalah saksi bisu dari malam yang akan dikenang sebagai awal dari sebuah babak baru yang suram dalam sejarah konflik yang tak pernah padam. Di tengah raungan sairene dan dentuman yang tiada henti, kengerian sejati, operasi, Janji Sejati 3 mulai menampakkan wajahnya. Rudal-rudal yang berhasil menembus pertahanan udara Israel jatuh dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam jantung kota-kota besar, Tel Aviv, Yerusalem, Beersheba. Mereka bukan lagi sekadar titik merah di layar radar, melainkan malaikat maut yang membawa kehancuran nyata, menyebarkan teror dengan setiap tumbukan. Di Tel Aviv, distrik-distrik yang tadinya ramai, seperti Neve Tzedek dengan bangunan klasiknya, dan area bisnis di sepanjang Rothschild Boulevard, kini porak-poranda. Sebuah ledakan besar mengguncang sebuah blok apartemen tua, merobohkan dinding, menghancurkan jendela, dan memuntahkan puing-puing ke jalanan. Asap tebal membumbung tinggi, menutupi bintang-bintang dan menambah kegelapan yang mencekam. Hana yang masih meringkuk di ruang aman apartemennya, merasakan getaran hebat. Ethan, putranya, menangis lebih keras, membenamkan wajahnya ke dada ibunya. Bau debu dan beton yang hancur mulai menyusup, menusuk hidung Hana, menyesakkan napasnya. "Ya Tuhan, ya Tuhan," bisiknya. Tangannya membelai rambut putranya yang lembut, berusaha memberikan ketenangan yang bahkan ia sendiri tak miliki. Ia bisa mendengar suara pecahan kaca dari apartemen lain di gedung yang sama, teriakan histeris, dan kemudian keheningan sesaat yang jauh lebih menakutkan daripada suara ledakan itu sendiri. Keheningan yang menandai kehancuran. Listrik di sebagian besar kota padam total, menambah kekacauan dan membuat orang-orang meraba-raba dalam kegelapan, hanya diterangi oleh kilatan ledakan di kejauhan. Di Yerusalem, kekacauan mengambil bentuk yang lebih memilukan. Sebuah rudal menghantam dekat kawasan Pasar Mahane Yehuda yang bersejarah. Kios-kios yang tadinya penuh dengan aroma rempah dan tawa kini hancur lebur, buah-buahan berserakan di antara puing-puing. Bau buah yang membusuk bercampur dengan aroma hangus yang menyengat. Leah, di penampungan, merasakan tanah berguncang di bawah kakinya. Suara-suara di sekelilingnya meningkat menjadi paduan tangisan dan keputusasaan. Seorang anak kecil di dekatnya terbatuk-batuk hebat, tercekik oleh debu yang masuk ke dalam penampungan. Leah merasakan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Kota yang suci ini, kota yang telah berdiri teguh selama ribuan tahun, kini menderita lagi. Ia membayangkan dinding-dinding kuno Yerusalem. Apakah mereka masih berdiri? Apakah tembok ratapan yang suci itu masih utuh? Hatinya berdoa tanpa henti, memohon perlindungan bagi kota dan semua yang ada di dalamnya. Para relawan dan petugas medis, darurat mulai beraksi, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Mereka mencoba menembus kekacauan. Jeritan minta tolong menggema di lorong-lorong sempit yang kini dipenuhi puing, menunjukkan bahwa di balik setiap ledakan ada nyawa yang mungkin terenggut, ada mimpi yang hancur. Sementara itu, di Beersheba, Amir merasakan ledakan yang paling dekat. Sebuah rudal menghantam area perumahan tidak jauh dari kampusnya. Jendela-jendela di bunker yang kecil itu bergetar hebat, dan debu tebal berjatuhan dari langit-langit, membuat semua orang terbatuk. "Ya Tuhan, itu dekat sekali," seru seorang mahasiswa di samping Amir, suaranya gemetar. Di luar, terlihat jelas kobaran api yang membumbung tinggi ke langit, memancarkan cahaya oranye yang menakutkan. Asap hitam mengepul, membentuk gumpalan raksasa yang bergerak lambat di atas kota. Kepanikan yang meluas adalah pemandangan yang tak terbantahkan. Orang-orang yang selamat dari ledakan awal berlarian tak tentu arah di jalanan, mencari perlindungan di balik apapun yang tersisa, mencoba mencari anggota keluarga mereka di tengah kekacauan. Beberapa terlihat berlari sambil menggendong anak-anak,
Mereka yang lain terseok-seok dengan luka, darah menodai pakaian mereka. Suara siren ambulans yang menyayat hati bergabung dengan raungan mesin pemadam kebakaran menciptakan melodi horor yang tak akan pernah terlupakan. Jalanan utama kota dipenuhi puing-puing dan kendaraan yang terbakar membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit. Infrastruktur penting seperti menara telekomunikasi dan gardu listrik juga menjadi sasaran, memutuskan komunikasi dan suplai energi ke seluruh distrik. Mayor Ethan Cohen di ruang kendali memegang erat gagang telepon. Laporan, kerusakan terus membanjir lebih cepat daripada yang bisa ia proses. Tel Aviv. Kerusakan signifikan di distrik utara, beberapa bangunan bertingkat hancur. Yerusalem, pasar Mahane Yehuda terdampak berat, banyak korban sipil. Beersheba, area perumahan di timur hancur total. Suara-suara itu seperti palu yang menghantam kepalanya berulang kali. Kirim semua unit medis dan penyelamat yang tersedia ke lokasi dampak. Prioritaskan penyelamatan korban. Perintahnya, suaranya keras, mencoba menembus kekacauan yang terjadi. Ia bisa merasakan beban tak terhingga di pundaknya, mengetahui bahwa setiap detik yang terbuang berarti nyawa yang hilang. Iron Dome telah berjuang sekuat tenaga, tetapi jumlah dan kecepatan serangan yang luar biasa itu pada akhirnya menciptakan celah yang fatal. Di seluruh kota, orang-orang merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Mereka terjebak, terperangkap oleh ketakutan dan kekacauan. Telepon genggam tak berfungsi, membuat mereka terputus dari dunia luar dan orang-orang terkasih. Beberapa mencoba menghubungi keluarga mereka, putus asa karena tidak ada sinyal. Wajah-wajah yang tadinya penuh harapan, kini dipenuhi keputusasaan. Mereka melihat ke langit, bukan lagi untuk menyaksikan pertarungan, melainkan untuk mencari tahu dari mana lagi kehancuran akan datang. Setiap suara dentuman yang baru, setiap kilatan cahaya, adalah ancaman yang terasa personal, sebuah undian maut yang tidak ada yang ingin menangkan. Pagi masih lama, dan malam itu terasa abadi. Kota-kota yang tadinya berdenyut dengan kehidupan kini menjadi arena pertempuran yang menyedihkan, dipenuhi dengan puing-puing, jeritan, dan bau kematian. Ini adalah wajah sebenarnya dari perang, yang menghantam tanpa pandang bulu, mengubah kehidupan jutaan orang dalam sekejap mata. Kepanikan adalah teman setia di malam itu. Memeluk setiap hati, mengingatkan mereka bahwa mereka hanyalah manusia biasa di hadapan kekuatan kehancuran yang tak terbatas. Sebuah malam yang akan mengukir bekas luka yang dalam, bukan hanya pada struktur fisik kota, tetapi juga pada jiwa setiap orang yang selamat. Di kedalaman bumi, di bawah gemuruh perang yang tak henti-hentinya, waktu terasa membeku. Di bunker-bunker dan ruang aman yang sempit, setiap detik adalah perjuangan, setiap napas adalah doa. Udara di sana tebal, syarat dengan bau tanah basah, keringat, dan ketakutan yang mencekik. Cahaya remang-remang dari lampu darurat menyoroti wajah-wajah pucat yang berkerumun, mata-mata yang memancarkan campuran horor, keputusasaan, dan secercah harapan yang samar. Di ruang aman apartemennya yang kini terasa seperti kuburan bawah tanah, Hana memeluk Ethan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bocah kecil itu kini terlelap, mungkin kelelahan karena tangisan dan ketakutan yang melandanya. Namun, Hana tak bisa tidur. Setiap dentuman keras dari atas, setiap getaran yang merambat melalui lantai beton, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh tubuhnya. Ia bisa mendengar suara-suara lain dari balik dinding. Bisikan, cemas, isak tangis tertahan, batuk kering. Aroma asap yang menyengat kini semakin kuat, menandakan bahwa kerusakan di luar semakin parah. Pikirannya melayang pada ibunya yang tinggal sendirian di Yerusalem. Apakah ia berhasil mencapai tempat aman? Apakah ia baik-baik saja? Rasa bersalah karena tak bisa bersamanya mencengkeram hatinya. Hana memejamkan mata, memaksakan diri untuk bernapas perlahan, mencoba mencari ketenangan di tengah badai. Ia memeluk Ethan lebih erat, seolah-olah ia bisa melindungi putranya dari segala kehancuran di luar sana hanya dengan kekuatan pelukannya. Dalam kegelapan, ia berdoa,
bukan hanya untuk dirinya dan Ethan, tetapi untuk semua orang yang terjebak dalam kengerian ini. Di penampungan umum Yerusalem, suasana lebih padat dan tegang. Puluhan orang berdesakan, berbagi ruang yang terbatas. Setiap suara atau gerakan menjadi sumber kegelisahan. Leah duduk di bangku dingin, tangannya menggenggam, tas kainnya erat-erat, tempat ia menyimpan beberapa barang berharga. Ia menyaksikan pemandangan di sekitarnya. Seorang ayah mencoba menghibur putrinya yang ketakutan dengan dongeng yang patah-patah. Sepasang suami istri yang duduk diam, berpegangan tangan, mata mereka kosong. Seorang pemuda yang terus-menerus melihat jam tangannya, seolah waktu akan berhenti jika ia tidak memperhatikannya. Kebisuan kadang-kadang menyelimuti ruangan, hanya dipecahkan oleh suara dentuman di kejauhan, atau suara isak tangis yang pecah tak tertahankan. Setiap kali terjadi ledakan yang lebih dekat, semua orang serentak menahan napas, menundukkan kepala, menunggu gelombang kejut berlalu. Leah merasakan beban sejarah yang berat, mengulang dirinya sendiri, lagi dan lagi. Bisakah ini berakhir? Apakah ada akhir dari siklus penderitaan ini? Ia teringat akan wajah cucunya yang tinggal di Tel Aviv. Doa memohon keselamatan mereka tak pernah lepas dari bibirnya. Ia tahu di luar sana kota suci itu mungkin sedang menangis dan hatinya ikut berdarah. Di bunker kampus Beersheba, Amir duduk bersandar di dinding, lututnya ditekuk ke dada. Adrenalinnya sudah habis, kini digantikan oleh kelelahan yang luar, biasa dan rasa hampa. Beberapa temannya mencoba tidur, yang lain memainkan permainan di ponsel mereka yang baterainya hampir habis, mencoba mengalihkan pikiran dari kenyataan mengerikan di atas. Namun, ketegangan terlalu pekat untuk diabaikan. Obrolan yang biasanya riuh kini meredup menjadi bisikan. Mereka sesekali bertukar pandang, mata mereka menyampaikan pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi? Apakah ini akan berakhir? Amir membuka ranselnya, mengeluarkan sebatang coklat, dan memakannya perlahan, mencoba mendapatkan sedikit energi. Ia merindukan kehangatan rumahnya, aroma masakan ibunya, dan tawa adiknya. Semuanya terasa begitu jauh, begitu tak terjangkau, di bawah ancaman yang terus-menerus ini. Ada saat-saat ketika ia merasa ingin berteriak, melepaskan semua ketakutan dan frustrasi yang menumpuk, tetapi ia menahannya. Mereka semua saling mengamati, mencari kekuatan dari satu sama lain, atau setidaknya memastikan bahwa mereka tidak sendirian dalam kengerian ini. Di ruang kendali militer yang kedap suara di bawah tanah yang dalam, Mayor Ethan Cohen tidak merasakan kelelahan. Adrenalin menjaga dirinya tetap siaga, tetapi ketegangan yang konstan telah menguras energinya. Layar-layar di depannya masih menyala, menampilkan data kerusakan, pergerakan pasukan, dan laporan intelijen. Ia melihat laporan awal tentang jumlah korban. Angka-angka itu menusuk hatinya, meskipun ia tahu ia harus tetap profesional. Ia mendengar suara tembakan dan ledakan yang datang dari rekaman audio yang dikirimkan oleh unit darat, sebuah pengingat brutal tentang apa yang terjadi di permukaan. Sesekali, ia melakukan kontak dengan para komandan unit lain. Suaranya tenang dan tegas, memberikan instruksi dan menerima laporan. Situasi masih sangat dinamis, ia melaporkan ke atasan. Gelombang serangan belum sepenuhnya berhenti. Kita terus mencegat, tapi beberapa berhasil menembus. Kerusakan sipil signifikan. Ada keheningan sesaat dari seberang saluran. Lanjutkan, Mayor Cohen. Berikan yang terbaik. Ethan mengangguk, meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. Ia merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Setiap keputusan yang ia buat dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi ribuan orang. Ia adalah garda terdepan dalam kegelapan ini, dan ia tak punya pilihan selain terus berjuang. Saat jam terus berdetak, atau setidaknya saat jarum jam di arloji, mereka terus bergerak. Rasa putus asa dan kebosanan mulai bercampur dengan ketakutan. Beberapa orang mencoba tidur, mencari pelarian dari kenyataan. Yang lain hanya menatap kosong ke dinding, membiarkan pikiran mereka melayang ke tempat yang lebih aman. Ada bisikan samar tentang kemungkinan serangan balasan Israel yang lebih besar, atau intervensi internasional.
Harapan-harapan itu seringkali hanya melayang sesaat, sebelum kembali ditelan oleh suara dentuman di atas tanah. Detik-detik di bunker ini adalah ujian sejati bagi jiwa manusia. Mereka adalah saksi bisu dari kekuatan kehancuran, namun juga dari ketahanan yang luar biasa, dan ikatan tak terlihat yang terbentuk di antara orang-orang asing yang kini berbagi satu nasib yang sama dalam kegelapan yang mencekam. Sebuah malam yang terasa seperti tak akan pernah berakhir, di mana setiap napas adalah sebuah kemenangan kecil, dan setiap hening adalah jeda yang menakutkan sebelum kengerian berikutnya. Jauh di balik garis depan Israel, di kegelapan malam yang sama, operasi Janji Sejati 3 sedang berlangsung dari berbagai titik peluncuran yang tersembunyi. Di tanah Suriah yang terkoyak perang dan dataran luas Irak yang berpasir, puluhan tim meluncurkan proyektil-proyektil mematikan itu, diselimuti kerahasiaan dan tekad yang dingin. Bukan ada sorakan atau perayaan di antara para prajurit, hanya fokus yang intens, ketegangan yang membara, dan kepuasan samar akan tugas yang telah dilakukan. Di sebuah pos komando bawah tanah di suatu lokasi yang dirahasiakan di Suriah, seorang komandan lapangan Iran, Jenderal Hossein Zadeh, nama fiktif, menatap layar besar yang menampilkan jalur rudal yang telah diluncurkan. Wajahnya yang keriput terpantul dalam cahaya redup monitor. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang, dan ini baginya adalah puncaknya. Operasi Janji Sejati 3 adalah nama yang mereka berikan untuk pembalasan ini, sebuah nama yang diyakini mencerminkan kebenaran janji mereka. Setiap rudal yang melesat adalah sebuah janji yang ditepati. Ini adalah balasan yang pantas, gumamnya pelan kepada ajudannya, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Mereka telah melewati batas dengan operasi Singa Meninggi. Mereka telah menghantam lebih dari 100 lokasi penting kami dan merenggut jiwa seorang tokoh militer kami yang tak ternilai. Nada suaranya datar, tanpa emosi yang berlebihan, namun ada kekerasan baja di dalamnya. Jenderal Zadeh tahu betul apa yang mereka lakukan. Ini adalah deklarasi, sebuah pernyataan yang jelas bahwa mereka tidak akan mundur, bahwa setiap tindakan akan mendapatkan balasan. Rudal-rudal yang melesat, lebih dari 150 rudal balistik dan 100 drone, bukanlah sekadar proyektil. Mereka adalah pesan yang ditembakkan ke langit, sebuah peringatan yang keras. Sistem koordinasi yang rumit telah diatur untuk memastikan peluncuran yang simultan dan terarah, dirancang untuk membanjiri pertahanan musuh untuk menciptakan kekacauan yang tak terhindarkan. Para teknisi di pos komando bekerja tanpa henti, memantau telemetri, memastikan setiap rudal meluncur sesuai rencana. Keberhasilan misi bukan hanya tentang mencapai target fisik, tetapi tentang mengirimkan gelombang kejut psikologis dan politik ke seluruh kawasan. Ini adalah demonstrasi kekuatan, sebuah penegasan kembali dominasi. Ketika kabar tentang serangan itu mulai merambat ke seluruh dunia, reaksi awal dipenuhi dengan keterkejutan, kepanikan, dan kemarahan. Di Washington DC, para pejabat gedung, Putih dan Pentagon dibangunkan dari tidur mereka, menerima laporan-laporan awal yang mengerikan. Presiden, nama fiktif, segera memerintahkan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Gambar-gambar pertama dari kehancuran di Tel Aviv dan Yerusalem mulai membanjiri saluran berita, memicu kecaman dan seruan untuk menahan diri. Kami memantau situasi dengan sangat serius, kata seorang juru bicara Gedung Putih dalam pernyataan singkat yang dikeluarkan dini hari, nadanya tegang. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Namun, di balik pernyataan resmi itu, ada ketakutan yang nyata akan perang yang lebih luas di Timur Tengah. Sebuah konflik yang dapat menarik kekuatan-kekuatan besar ke dalam pusaran kekerasan. Di Moskow, Kremlin juga bergejolak. Intelijen mereka telah mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, tetapi skala serangan ini mengejutkan. Presiden, nama fiktif, mengadakan pertemuan dengan para menteri pertahanan dan luar negeri. Ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya, ujarnya dengan suara berat. Stabilitas regional berada di ambang kehancuran. Rusia,
Dengan kepentingannya sendiri di Suriah dan hubungannya yang kompleks dengan Iran kini berada di persimpangan jalan. Mereka harus memutuskan apakah akan mengutuk, mediasi, atau mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Laporan awal dari sumber-sumber intelijen mereka yang menyatakan bahwa serangan melibatkan rudal balistik dan drone yang diluncurkan dari berbagai lokasi, termasuk wilayah Suriah yang mereka kuasai, menimbulkan kerumitan diplomatik tersendiri. Dunia memegang napas, menanti langkah selanjutnya. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Sekretaris Jenderal, nama fiktif, mengeluarkan pernyataan keras, menyerukan penghentian segera tindakan kekerasan. Situasi di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang berbahaya. Ujarnya, suaranya dipenuhi keprihatinan. Ia segera mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, meskipun ia tahu bahwa perpecahan abadi di antara anggota-anggota tetap akan mempersulit tindakan yang signifikan. Setiap negara memiliki kepentingan sendiri, setiap sekutu memiliki loyalitasnya sendiri, dan di tengah-tengah semua itu, jutaan nyawa sipil tergantung pada seutas benang. Bagi Jenderal Hossein Zadeh dan mereka yang bersamanya, misi ini adalah sebuah keharusan. Mereka telah membayar harga yang mahal dalam operasi Singa Meninggi, dan mereka yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan dan menunjukkan kekuatan mereka. Tidak ada senyum di wajah mereka, hanya ketegasan yang dingin. Mereka tahu bahwa tindakan mereka akan memicu kemarahan, kecaman, dan mungkin balasan yang lebih besar. Namun bagi mereka, janji adalah janji. Sebuah janji yang telah dipenuhi dengan api dan besi. Sementara itu, di bawah tanah di Israel, orang-orang terus meringkuk dalam ketakutan, tidak menyadari sepenuhnya skala operasional dari mana ancaman itu datang. Mereka hanya merasakan dampaknya, suara ledakan yang memekakkan telinga, getaran tanah yang mengguncang, dan ketakutan akan kematian yang melayang di atas mereka. Dunia yang baru saja terbangun oleh gemuruh perang kini berada di ambang krisis yang lebih besar, sebuah krisis yang benihnya telah ditanam jauh sebelum malam 13 Juni 2025 dan kini akhirnya mekar dalam bentuk kehancuran. Bayang-bayang dendam kini meliputi seluruh kawasan, mengancam untuk menarik semua orang ke dalam jurang yang lebih dalam. Fajar menyingsing di atas Israel pada tanggal 14 Juni 2025 bukan dengan janji hari baru yang cerah, melainkan dengan pemandangan kehancuran yang mengerikan. Cahaya pertama matahari menyibak kegelapan, memperlihatkan apa yang telah dilakukan malam. Udara masih dipenuhi aroma asap, debu, dan bau hangus yang menyengat, menusuk hidung dan menyesakkan napas. Kota-kota yang tadinya berdenyut dengan kehidupan kini tampak seperti medan perang, dengan puing-puing berserakan di mana-mana, bangunan-bangunan yang runtuh, dan sisa-sisa kehancuran yang tak terlukiskan. Di Tel Aviv, Hana akhirnya memberanikan diri keluar dari ruang aman, menggendong Ethan yang masih terisak pelan. Matanya membelalak, tidak percaya pada pemandangan di hadapannya. Apartemen-apartemen di lantai atas gedung mereka kini hanya tinggal kerangka hangus. Jendelanya pecah berkeping-keping. Debu tebal menutupi segalanya, membuat kota tampak abu-abu, seolah-olah diselimuti selimut kematian. Di jalanan, mobil-mobil terbakar atau terguling, tiang-tiang listrik roboh, dan kabel-kabel listrik menjuntai berbahaya. Suara sirene ambulans dan truk pemadam kebakaran kini jauh lebih jelas, tak henti-hentinya meraung di tengah kekacauan. Tim penyelamat mulai berdatangan, mengenakan helm dan rompi oranye terang, menyisir puing-puing, mencari tanda-tanda kehidupan. Hana melihat tetangganya, Sarah, berdiri di depan apartemennya yang hancur, memeluk sebuah figura foto yang retak. Air mata mengalir deras di pipinya. "Rumahku, semuanya hancur," bisiknya, suaranya pecah. Hana mendekat, memeluk Sarah erat-erat, meskipun ia sendiri merasakan kengerian yang sama. Pemandangan ini terlalu berat untuk diproses. Ini adalah kenyataan baru mereka. Di Yerusalem, Leah keluar dari penampungan umum, disokong oleh pemuda yang membantunya tadi malam. Cahaya pagi menunjukkan kerusakan parah di sekitar pasar Mahane Yehuda. Kios-kios yang ramai kini menjadi tumpukan kayu, logam, dan reruntuhan.
Aroma rempah-rempah yang khas telah digantikan oleh bau hangus dan darah. Di kejauhan, sebuah bangunan tua bersejarah tampak hancur sebagian, dindingnya runtuh, memperlihatkan interior yang tadinya indah kini kosong dan terpapar. Leah merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Kota suci, bisiknya, suaranya dipenuhi duka. Tim medis bergegas melewati mereka, membawa tandu-tandu yang tertutup kain, sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa besarnya korban yang jatuh. Orang-orang berjalan seperti zombie, mata mereka kosong, menatap kehancuran di sekitar mereka. Ada yang mencoba mencari barang-barang berharga di antara puing-puing rumah mereka yang hancur. Yang lain hanya berdiri termangu, tidak tahu harus berbuat apa. Matahari pagi seharusnya membawa harapan, kini hanya menyoroti tingkat penderitaan. Di Beersheba, Amir berjalan keluar dari bunker kampus bersama mahasiswa lainnya. Pemandangan kota di sekelilingnya membuat napasnya tertahan. Area perumahan yang dihantam rudal kini menjadi lautan puing. Rumah-rumah yang tadinya berwarna-warni kini tinggal kenangan, fondasinya saja yang tersisa. Asap masih mengepul dari beberapa titik, dan api kecil masih berkobar di sana-sini. Petugas pemadam kebakaran dengan wajah kelelahan berusaha memadamkan sisa-sisa api. Suara anjing menggonggong tak henti-hentinya, mencari pemiliknya. Amir melihat seorang wanita tua duduk di tepi jalan, tangannya gemetar memegang sebuah boneka yang kotor, matanya menatap kosong ke rumahnya yang kini rata dengan tanah. Ia merasakan gelombang kesedihan yang mendalam. Ini adalah tempat yang dulu ia sebut rumah. Tempat di mana ia memiliki kenangan indah, dan kini semuanya telah hilang. Ia ingin membantu, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Kekacauan itu sangat besar, kehancuran itu begitu meluas. Mayor Eitan Cohen, setelah malam yang panjang tanpa tidur di ruang kendali, akhirnya keluar untuk melihat langsung dampak serangan. Ia berjalan di antara reruntuhan di pinggiran Tel Aviv, wajahnya tegang dan matanya merah karena kurang tidur. Ia melihat tim penyelamat berjuang di antara tumpukan beton dan baja, suara alat pemotong logam yang memekakkan telinga memenuhi udara. Aroma kematian mulai tercium, meskipun masih samar. Eitan menghampiri seorang kepala tim penyelamat. "Berapa banyak yang berhasil kita selamatkan?" Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Kepala tim itu menghela napas. "Terlalu sedikit, Mayor, terlalu banyak." Eitan mengangguk, hatinya terasa berat. Meskipun pertahanan mereka telah mencegat ribuan rudal, jumlah yang berhasil menembus sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan. Ia melihat ke arah langit, yang kini cerah namun terasa begitu kosong. Apakah ini harga dari operasi Singa Meninggi? Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih buruk? Pertanyaan-pertanyaan itu tak memiliki jawaban di pagi yang suram ini. Di jalanan, kendaraan darurat bergegas mondar-mandir, sirinenya meraung tanpa henti. Petugas medis dengan cepat mengevakuasi korban luka, sementara tim SAR mencari korban yang terperangkap di bawah reruntuhan. Penduduk yang selamat berjalan tanpa tujuan, beberapa masih dalam piyama, wajah mereka tertutup debu dan air mata. Ada yang membawa barang-barang seadanya, yang lain tidak membawa apa-apa selain nyawa mereka. Jaringan komunikasi masih lumpuh di banyak area, membuat upaya untuk menghubungi orang-orang terkasih menjadi mustahil. Kepanikan yang meluas malam sebelumnya kini telah berubah menjadi keputusasaan yang sunyi, sebuah syok kolektif. Namun, di tengah kehancuran itu, ada juga tanda-tanda awal ketahanan dan solidaritas. Beberapa tetangga mulai saling membantu, mencari korban di antara reruntuhan rumah mereka. Orang-orang berbagi air dan makanan yang mereka miliki. Sebuah stasiun radio darurat mulai menyiarkan, memberikan instruksi kepada warga sipil dan informasi tentang titik-titik bantuan. Sebuah komunitas, meskipun terluka parah, mulai menunjukkan tanda-tanda untuk bangkit, meskipun dengan langkah yang sangat pelan dan hati yang sangat berat. Pagi itu, dengan segala kehancurannya, adalah sebuah cermin yang brutal. Ia menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan dan betapa cepatnya segalanya bisa berubah. Dan bagi mereka yang selamat, itu adalah awal dari perjuangan baru.
Sebuah perjuangan untuk membangun kembali, bukan hanya kota-kota mereka, tetapi juga jiwa mereka yang hancur. Sebuah pagi yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sebuah pagi yang menandai awal dari babak baru dalam sejarah mereka. Pagi itu, yang seharusnya membawa pemulihan, justru membuka lebar pintu pada kenyataan pahit. Jumlah korban, rumah sakit di seluruh Israel dipenuhi dengan jeritan dan desahan kesakitan. Koridor-koridor sesak oleh tandu, para dokter dan perawat bergerak cepat, wajah mereka lelah namun penuh tekad. Aroma antiseptik bercampur dengan bau darah dan keputusasaan, menciptakan suasana yang mencekam. Sebagian besar korban adalah warga sipil, terluka parah oleh puing-puing yang berhamburan, luka bakar, dan hantaman ledakan. Setiap ambulans yang tiba membawa serta kisah baru tentang penderitaan, tentang keluarga yang terpecah, dan hidup yang berubah selamanya dalam sekejap. Di sebuah rumah sakit darurat di Tel Aviv, Hana duduk di samping ranjang Ethan. Putranya beruntung, hanya mengalami luka gores ringan akibat pecahan kaca dan sedikit syok. Namun, ia melihat sekeliling, pada wajah-wajah yang babak belur, anggota tubuh yang diperban, dan mata yang kosong. Ia melihat seorang anak perempuan seusia Ethan, terbaring tak bergerak di ranjang sebelahnya, wajahnya pucat pasi, dipenuhi goresan dan memar. Ibunya menangis terseduh-seduh di sampingnya. Hati Hana terasa sakit, sebuah kepedihan universal mencengkeramnya. Ia memeluk Ethan lebih erat, bersyukur atas keselamatan putranya, namun juga merasa bersalah karena bisa selamat sementara yang lain menderita begitu parah. Ia mendengar berita yang samar dari radio rumah sakit. Jumlah korban tewas kini telah mencapai puluhan dan ratusan lainnya terluka. Angka-angka ini terasa dingin dan tak berperasaan. Tetapi di sini, di bangsal ini, setiap angka memiliki wajah, memiliki keluarga, memiliki kisah. Di Yerusalem, Leah menyaksikan pemakaman darurat yang diselenggarakan di sebuah taman yang sebagian hancur. Tanah yang basah oleh air mata dan debu menjadi saksi bisu dari duka yang tak terhingga. Peti mati yang sederhana, beberapa hanya ditutupi kain putih, berjejer rapi. Kerabat yang selamat berdiri dengan bahu tertunduk, mata mereka merah, karena tangisan air mata terus mengalir tanpa henti. Di antara mereka, seorang wanita paruh baya terus-menerus memanggil nama anaknya. Suara seraknya memilukan. Leah mendekati wanita itu, tangannya yang keriput dengan lembut membelai bahu wanita yang gemetar itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, karena tidak ada kata-kata yang bisa meringankan beban duka seperti itu. Ia hanya berdiri di sana, berbagi kesedihan yang mendalam, sebuah kehadiran yang menguatkan. Ia tahu, dari pengalaman masa lalunya, bahwa duka ini akan tinggal, mengukir jejak di jiwa, tetapi juga bahwa akan ada harapan yang muncul dari pecahan-pecahan hati yang hancur. Amir di Beersheba memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Ia bergabung dengan tim pemuda yang membantu membersihkan puing-puing, membawa pasokan air dan makanan kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal. Fisiknya yang kuat sangat membantu dalam memindahkan balok-balok beton dan pecahan kaca. Ia melihat wajah-wajah yang asing, tetapi matanya berbicara bahasa yang sama, kehilangan, trauma, dan keinginan untuk bertahan. Di salah satu lokasi dampak, ia menemukan sebuah album foto keluarga yang setengah terbakar di antara reruntuhan sebuah rumah. Ia melihat gambar-gambar orang-orang tersenyum, merayakan, hidup. Kini, semuanya lenyap. Sebuah kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Namun di tengah semua kehancuran itu, ia juga menyaksikan kebaikan hati yang luar biasa. Para tetangga berbagi makanan terakhir mereka, orang asing menawarkan pakaian, dan relawan datang dari seluruh negeri untuk membantu. Ia melihat seorang pria tua yang rumahnya rata dengan tanah, namun ia justru tersenyum dan menawarkan air kepada tim sukarelawan. "Kita akan bangun lagi," kata pria itu, suaranya parau namun penuh keyakinan. "Kita selalu bangun lagi." Kata-kata itu, di tengah kehancuran, terasa seperti sebuah lilin kecil di tengah badai. Mayor Eitan Cohen menghabiskan waktu di markas komando, menganalisis laporan kerusakan yang terus-menerus masuk. Angka-angka korban terus bertambah, meskipun perlahan.
Ia melihat peta-peta, mengidentifikasi area yang paling parah terkena dampak, dan mengordinasikan pengiriman bantuan. Ia juga mendengar laporan-laporan tentang tindakan heroik, petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawa mereka di antara kobaran api, para medis yang berlari di bawah reruntuhan untuk menyelamatkan yang terluka, warga sipil yang melindungi tetangga mereka dengan tubuh mereka sendiri. Kisah-kisah ini, meskipun kecil di tengah tragedi yang begitu besar, memberikan secercah cahaya. Ia berbicara dengan timnya, memberikan semangat, mengingatkan mereka bahwa meskipun badai ini melukai mereka, semangat mereka tidak boleh patah. Kita akan melewati ini, katanya, suaranya tegas. Lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk mereka. Kita harus. Malam kembali tiba, membawa serta kegelapan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Namun, di kota-kota yang terluka, lampu-lampu darurat mulai berkedip, beberapa generator mulai hidup, dan tim penyelamat terus bekerja di bawah sinar lampu sorot, menggali di antara puing-puing. Kisah-kisah tentang reuni yang mengharukan juga mulai muncul, meskipun jumlahnya sedikit. Seorang ibu menemukan anaknya yang hilang di penampungan. Seorang suami menemukan istrinya selamat di rumah sakit. Momen-momen kecil kebahagiaan ini menjadi pengingat bahwa di tengah semua kehancuran, kehidupan terus berlanjut, dan harapan masih bisa ditemukan. Kehilangan memang terasa nyata, berat, dan menyakitkan. Setiap puing, setiap luka, setiap air mata adalah saksi bisu dari malam yang kejam itu. Namun di tengah keputusasaan, sebuah benih harapan mulai tumbuh, kecil namun kuat. Sebuah harapan yang muncul dari solidaritas, dari uluran tangan sesama, dari tekad yang tak tergoyahkan untuk bangkit. Bangsa ini telah terpukul, terluka, dan berduka, tetapi semangatnya, meskipun teruji, tidak patah. Ini adalah babak tentang duka yang mendalam, tetapi juga tentang cahaya kecil yang menembus kegelapan. Sebuah pengingat bahwa bahkan di tengah puing-puing, kemanusiaan tetap bersinar. Gelombang kejut dari Operasi Janji Sejati 3 tidak berhenti di perbatasan Israel. Pada tanggal 14 Juni 2025, dunia terbangun dengan berita yang membanjiri setiap saluran televisi, setiap portal berita daring, dan setiap percakapan. Gambar-gambar kota-kota yang hancur, video asap mengepul dari gedung-gedung, dan kesaksian para penyintas yang berlinang air mata menyebar seperti api, memicu reaksi berantai di seluruh panggung geopolitik. Kehancuran ini bukan lagi sekadar konflik regional. Ini adalah krisis global, mengancam untuk menarik semua pihak ke dalam pusaran kekerasan yang tak terkendali. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, suasana tegang. Sekretaris Jenderal, nama fiktif, dengan wajah pucat dan suara gemetar karena kelelahan, mengeluarkan pernyataan yang sangat keras. Situasi di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang sangat berbahaya, ujarnya dalam konferensi pers darurat yang disiarkan ke seluruh dunia. Kami menyerukan semua pihak untuk segera menghentikan segala bentuk agresi dan kembali ke meja perundingan. Namun, seruan itu terdengar hampa di tengah riuh rendahnya berita dan analisis yang membanjiri ether. Pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB segera digelar, tetapi seperti yang sudah-sudah, perpecahan di antara anggota-anggota tetap, terutama antara Barat di satu sisi dan Tiongkok serta Rusia di sisi lain, membuat setiap resolusi dan tindakan signifikan terasa mustahil. Setiap negara besar memiliki kepentingan strategisnya sendiri, aliansinya sendiri, dan kecenderungan untuk saling menuduh yang semakin memperkeruh situasi. Debat memanas, tetapi tindakan nyata untuk menahan eskalasi masih jauh dari jangkauan. Di Washington DC, Gedung Putih berubah menjadi sarang aktivitas. Presiden, nama fiktif, dan para penasihat keamanannya bekerja tanpa henti, menganalisis intelijen, dan merumuskan respons. Ada tekanan yang sangat besar dari sekutu-sekutu dekat untuk memberikan dukungan penuh kepada Israel, sementara ada juga seruan dari faksi lain untuk menahan diri dan mencegah perang skala penuh di Timur Tengah. Harga minyak melonjak tajam di pasar global, menyebabkan kepanikan di bursa saham seluruh dunia. Ekonomi yang rapuh yang baru saja pulih dari krisis sebelumnya, kini terancam ambruk.
Ini bukan hanya tentang Tel Aviv atau Teheran, kata seorang analis ekonomi terkemuka di berita. Ini tentang stabilitas seluruh sistem global. Rantai pasokan, energi, pasar keuangan, semuanya akan terguncang. Amerika Serikat berada dalam posisi yang sulit. Mendukung sekutunya bisa berarti risiko keterlibatan langsung dalam konflik, sementara berdiam diri bisa berarti kehilangan kredibilitas dan pengaruh. Di Moskow, Kremlin melihat perkembangan ini dengan campuran kekhawatiran dan perhitungan strategis. Presiden, nama fiktif, mengadakan pertemuan kedua dengan para jenderal dan diplomatnya. Mereka mendiskusikan bagaimana krisis ini dapat memengaruhi kepentingan mereka di Suriah, hubungan mereka dengan Iran, dan posisi mereka dalam tatanan dunia. Ada dorongan untuk menekan kedua belah pihak agar menahan diri, tetapi juga peluang untuk memanfaatkan kekacauan ini demi keuntungan geopolitik. Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri menyerukan deeskalasi segera dan menuduh provokasi di masa lalu sebagai akar masalah, sebuah sindiran jelas terhadap operasi Singa Meninggi Israel. Namun, di balik itu mereka terus memantau pergerakan militer di seluruh kawasan dengan cermat, bersiap untuk setiap skenario yang mungkin terjadi. Kabar tentang operasi Janji Sejati 3 juga menimbulkan reaksi keras dari negara-negara Arab di kawasan. Beberapa mengecam serangan Iran, sementara yang lain, terutama yang memiliki hubungan tegang dengan Israel, tetap bungkam atau mengeluarkan pernyataan yang ambigu, menekankan hak untuk membela diri tanpa menyebut nama pihak manapun. Secara spesifik, ketegangan internal di dalam setiap negara pun meningkat, memecah belah opini publik antara solidaritas dengan Palestina, dukungan terhadap Iran, atau kecaman terhadap semua pihak yang terlibat dalam kekerasan. Demonstrasi pro-Palestina dan pro-Iran pecah di beberapa ibu kota, sementara di negara lain ada seruan untuk stabilitas dan perdamaian. Perpecahan lama, aliansi baru, dan kerentanan regional terpapar dengan jelas. Bagi Jenderal Hossein Zadeh yang memantau berita internasional dari pos komandonya, reaksi dunia adalah bagian dari kalkulasi. Mereka tahu akan ada kecaman, sanksi, dan kemarahan. Namun, bagi mereka, yang penting adalah pesan yang telah disampaikan. Pesan bahwa Iran tidak akan tinggal diam, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membalas, dan bahwa mereka siap menghadapi konsekuensinya. Ada rasa kelelahan di matanya, tetapi juga tekad yang kuat. Pertempuran di medan perang fisik mungkin telah mereda untuk sementara, tetapi pertempuran diplomatik dan politik kini baru saja dimulai, dan hasilnya sama tidak pastinya. Dunia yang tadinya berpikir telah memahami kompleksitas Timur Tengah, kini dihadapkan pada eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakpastian membayangi masa depan. Apakah ini akan menjadi percikan yang memicu konflik global, menarik kekuatan-kekuatan besar ke dalam perang yang tidak diinginkan? Atau akankah komunitas internasional, entah bagaimana, berhasil menarik kedua belah pihak dari jurang kehancuran? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, tanpa jawaban yang jelas. Setiap berita baru, setiap pernyataan diplomatik, setiap fluktuasi pasar saham adalah pengingat bahwa dunia sedang menahan napas, menunggu untuk melihat apakah kekacauan ini akan meluas atau apakah ada secercah harapan untuk deeskalasi yang akan datang. Tatanan dunia yang rapuh kini teruji dan nasibnya tergantung pada keseimbangan yang sangat tipis. Berbulan-bulan berlalu sejak malam yang mengerikan pada 13 Juni 2025. Tel Aviv, Yerusalem, dan Beersheba perlahan-lahan mulai bernapas lagi, namun bekas luka dari operasi Janji Sejati 3 masih sangat jelas terlihat. Puing-puing besar telah disingkirkan, jalanan dibersihkan, dan beberapa bangunan darurat telah berdiri tegak di atas fondasi-fondasi yang hancur. Namun, di balik setiap perbaikan fisik, ada luka yang jauh lebih dalam, mengukir jejak tak terhapuskan di jiwa setiap orang yang selamat. Di Tel Aviv, Hannah dan Ethan akhirnya bisa kembali ke apartemen mereka. Meskipun di lantai yang berbeda karena kerusakan parah pada unit mereka sebelumnya. Ruang aman yang dulunya menjadi tempat ketakutan mereka, kini terasa seperti monumen sunyi bagi malam yang telah berlalu. Ethan, meski masih sesekali terbangun dari mimpi buruk, menunjukkan ketahanan,
Yang luar biasa berangsur-angsur kembali menjadi bocah ceria yang mencintai dinosaurus. Hana, di sisi lain, menemukan dirinya selalu waspada. Telinganya lebih peka terhadap setiap suara sirene di kejauhan. Matanya selalu memindai langit. Ia tahu ia telah selamat, Ethan selamat, tetapi trauma itu tetap ada. Bayangan yang samar di sudut penglihatannya. Ia bergabung dengan kelompok dukungan untuk korban trauma, di mana ia menemukan penghiburan dalam berbagi cerita dengan orang lain yang memahami bebannya. Dalam kelompok itu, ia belajar bahwa penyembuhan bukanlah proses yang linier, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pasang surut. Ia melihat bagaimana komunitasnya bersatu, membantu mereka yang kehilangan segalanya, membangun kembali dengan semangat yang kuat. Ada rasa solidaritas baru yang terbentuk, ikatan yang tak terpatahkan oleh kehancuran. Di Yerusalem, Leah kembali ke rumahnya yang tidak terlalu paruk, namun jiwanya tetap berduka. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di tembok ratapan, berdoa tidak hanya untuk perdamaian, tetapi juga untuk kekuatan agar bisa menerima kenyataan. Ia sering mengunjungi penampungan yang dulu ia singgahi, menawarkan bantuan kepada para pengungsi yang masih belum memiliki tempat tinggal. Ia melihat bagaimana kota suci itu, meskipun terluka parah, perlahan-lahan menemukan cara untuk pulih. Bangunan-bangunan bersejarah yang rusak sedang diperbaiki dengan hati-hati, dan pasar Mahane Yehuda mulai hidup kembali, meskipun dengan kios-kios sementara. Aroma rempah-rempah yang akrab mulai tercium lagi, sebuah simbol kecil dari kehidupan yang terus berlanjut. Leah menyaksikan bagaimana masyarakatnya, meskipun terpukul, tidak menyerah pada keputusasaan. Mereka membangun kembali tidak hanya bangunan tetapi juga kehidupan dengan ketekunan yang mengagumkan. Amir di Beersheba memutuskan untuk menunda kuliahnya selama 1 tahun untuk terus menjadi sukarelawan penuh waktu. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya rekonstruksi, membantu warga membangun kembali rumah mereka, mengorganisir pengiriman bantuan, dan menjadi pendengar bagi mereka yang membutuhkan. Ia melihat langsung kekuatan dan kerapuhan manusia. Ia telah menyaksikan kehancuran yang mengerikan, tetapi juga menyaksikan kebangkitan semangat yang luar biasa. Ia melihat bagaimana orang-orang yang telah kehilangan segalanya masih menemukan alasan untuk tersenyum, untuk berbagi, untuk membantu satu sama lain. Pengalamannya mengubahnya. Ia tidak lagi hanya peduli pada algoritma dan angka. Ia kini melihat dunia melalui lensa empati dan kasih sayang yang lebih dalam. Ia tahu bahwa scars of war akan selalu ada, tetapi ia juga tahu bahwa semangat manusia untuk bertahan dan membangun kembali jauh lebih kuat daripada kehancuran apapun. Mayor Ethan Cohen, meskipun masih disibukkan dengan tugas-tugas militer dan evaluasi pertahanan, juga merasakan dampak pribadi dari malam itu. Ia melihat laporan akhir tentang jumlah korban dan kerusakan. Angka-angka yang kini terasa lebih berat daripada sebelumnya. Pertahanan udara telah disempurnakan, prosedur-prosedur baru telah diterapkan, tetapi ia tahu bahwa ancaman akan selalu ada. Ia sering mengunjungi unit-unit yang terdampak, berbicara dengan para prajurit dan warga sipil, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan melihat bekas luka di mata mereka. Perang ini, meskipun hanya berlangsung dalam 1 malam yang intens, telah mengubah segalanya. Ia menyadari bahwa keamanan sejati bukanlah ketiadaan konflik, tetapi kemampuan untuk bangkit kembali setelah konflik melanda. Di panggung internasional, ketegangan tetap tinggi, tetapi konflik skala penuh berhasil dihindari, setidaknya untuk saat ini. Dewan Keamanan PBB terus mengadakan pertemuan dengan resolusi-resolusi yang samar dan seruan-seruan yang berulang-ulang untuk menahan diri. Para diplomat dari berbagai negara melakukan perjalanan bolak-balik antara ibu kota, mencoba menengahi, mencari titik temu dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Sanksi ekonomi diterapkan, perjanjian baru dirancang, tetapi akar penyebab konflik tetap belum terselesaikan. Dunia hidup dalam ketidakpastian yang baru, menyadari bahwa keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah telah bergeser, dan bahwa setiap percikan api bisa memicu ledakan yang lebih besar. Laporan-laporan dari lembaga-lembaga intelijen global yang dirahasiakan dari publik
mengindikasikan bahwa baik Iran maupun Israel sedang memperkuat pertahanan mereka, sebuah tanda bahwa konflik, meskipun mereda, belum sepenuhnya berakhir. Hidup di Israel setelah operasi Janji Sejati 3 adalah tentang belajar hidup dengan jejak luka. Bangunan-bangunan baru menjulang, taman-taman dihijaukan kembali, dan kehidupan sosial kembali berdenyut. Namun ada perubahan mendasar dalam jiwa bangsa. Sebuah kesadaran yang lebih dalam tentang kerapuhan hidup, tetapi juga tentang kekuatan tak terbatas dari komunitas dan tekad. Mereka telah melewati malam yang gelap, menyaksikan kehancuran yang tak terbayangkan, dan kehilangan orang-orang terkasih. Namun mereka juga telah melihat cahaya dalam kegelapan, menemukan kekuatan di antara reruntuhan, dan memilih untuk melihat ke depan. Peristiwa pada 13 Juni 2025 akan selalu menjadi pengingat yang menyakitkan, sebuah babak dalam sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Namun, itu juga menjadi titik awal bagi sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan menuju penyembuhan, pembangunan kembali, dan mungkin suatu hari nanti, perdamaian yang lebih abadi. Meskipun jalan menuju ke sana masih panjang dan penuh tantangan. Mereka telah memilih untuk bangkit, langkah demi langkah, menuju sebuah awal yang baru.